sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin. Kepada Tuhan mula pada hari itu kamu di selamatkanlah dirimu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang telah meninggal dunia, dia akan memanen apa yang dia lakukan selama di dunia. Bila ia melakukan amalan kebaikan, maka itu yang akan dia panen. Begitu juga bila ia melakukan amalan keburukan, tidak ada lagi kesempatan melakukan amalan yang kedua. Rasulullah SAW selalu menyuruh kita untuk mengingat kematian. Sobat muda, sunnah-sunnah yang terlupakan kali ini kita akan membahas ziarah kubur. Ketahuilah sobat, sadar maupun tidak sadar, saat ini kita sama-sama sedang menunggu garis akhir kehidupan kita di dunia. Ada yang cepat, ada yang lambat. Setiap orang jaraknya berbeda-beda. Namun perlahan tapi pasti, setiap orang menuju garis akhir kehidupannya di dunia. Itulah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sobat muda, di tempat ini terputus segala kenikmatan dunia dengan kematian. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian, dengan cara berziarah kubur.
kita akan mencari tahu, kita akan mencari teman-teman dan saudara-saudara kita di sini sejauh mana mereka mengetahui adab-adab dalam berziarah kubur. Sobat muda, ziarah kubur adalah salah satu cara untuk mengingat kematian. Banyak sekali manfaat yang bisa dipetik dari amalan berziarah ke kubur ini. Di episode kali ini, kita akan membahas sunnah-sunnah yang terlupakan atau adab-adab berziarah kubur. Mengingat masih banyaknya kaum muslimin yang salah dalam menyikapi ziarah ini. Hukum dari ziarah kubur itu sendiri adalah sebuah amalan yang disyariatkan. Dari Buraidah Ibnul Husayb radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah." Hadis riwayat Muslim nomor 977. Kalau dengar kata kematian gimana Pak? Serem, biasa aja, sedih, atau ingat apa gitu? Ya sedih lah kalau orang kematian mah. Iya. Kira-kira persiapan kita untuk kematian apa aja sih Pak? Ya itu. Apa kain kapan? Ya itu. Apa kain kapan? Terakhir ziarah kubur masih ingat nggak Pak? Ziarah kubur? Ya kirim doa. Enggak. Terakhir ziarah kubur Bapak ingat nggak? Kapan gitu? Apa udah lama? Apa sampai lupa gitu? Nggak tahu dah. Bapak terakhir ziarah kubur kapan Pak kira-kira Pak? 3 tahun lewat. Koma. Gandet deh. Udah 3 tahun lewat. 3 tahun lewat terakhir ziarah kubur. Kira-kira hukum dari ziarah kubur apa sih Pak? Wajib atau sunnah atau? Ya itu untuk mengenang leluhur kita. Terutama yang ampuhnya ya kirim doa dari mana aja, dari rumah. Cuman ya kita tahu ya ini makamnya, kita ingat. Terus gitu aja. Apa, Pak? Sunnah atau wajib atau? Ya kalau setahu saya sunat, itu yang sunat, nggak wajib banget. Nah, terus Pak, Bapak tahu nggak adab-adab dalam berziarah kubur? Misalnya masuknya gimana? Ya paling ya kalau kita ke makam ya assalamualaikum ya gitu. Mendoakan yang itu assalamualaikum ke ini ke ahli kubur di sana. Itu aja. Jadi Bapak ketika masuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat yang ada di dalam kubur, masuk dalam kubur ada doanya gitu. Iya. Bapak tahu nggak Pak kalau masuk dalam kubur buka sendal atau enggak? Oh, kalau di ajaran saya kagak buka sendal ke dalam kubur. Oh, gitu. Ke makam. Sobat muda, di lingkungan kita, di masyarakat kita ternyata masih awam, tidak mengetahui sunnah-sunnah dalam berziarah kubur. Adab-adabnya dalam ziarah kubur banyak juga yang tidak tahu. Namun sebelum kita mengetahui penjabaran dari adab-adab sunnah dalam ziarah kubur, kita cari tahu dulu apa sih hukum dari ziarah kubur itu? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apa jangan-jangan ada hukum yang memakruhkan? Kita simak hukum dari ziarah kubur. Lalu, apakah boleh wanita berziarah kubur? Para ulama berselisih dalam hal ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ada 5 pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama yaitu disunahkan seperti laki-laki. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, haram. Dan yang kelima, dosa besar. Lihat di Asharhul Mumti 5/380. Ringkasnya, pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, adalah wanita juga diperbolehkan untuk berziarah kubur, asal tidak sering-sering. Agar berbuah pahala, maka ziarah kubur harus sesuai dengan tuntunan syariat yang mulia ini. Yang pertama, hendaknya mengingat tujuan utama dari berziarah itu sendiri. Ingatlah selalu hikmah disyariatkannya ziarah kubur, yakni untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Imam As-Sunani rahimahullah berkata, semua hadis yang menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur dan menjelaskan hikmah dari ziarah kubur, yakni untuk mengambil pelajaran seperti di dalam hadis Ibnu Mas'ud, yang artinya, karena di dalam ziarah terdapat pelajaran dan peringatan terhadap akhirat dan membuat zuhud terhadap dunia. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka ziarah tersebut bukanlah ziarah yang diinginkan secara syariat. Lihat Subulus Salam 1/502, Maktabah Samilah. Yang kedua, tidak boleh melakukan safar untuk berziarah,
Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah melakukan perjalanan jauh atau dalam rangka ibadah, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Assalamualaikum Bang. Bang, ngobrol-ngobrol sebentar Bang ya? Ya, santai aja. Kita sebenarnya nggak ada hubungan sama mancing. Cuman saya cuma mau nanya tentang ziarah kubur. Bang, kalau misalkan adab-adab dalam ziarah kubur itu apa aja sih Bang? Tahap-tahapannya? Sunah-sunahnya ngapain dulu? Waduh. Paling baca-baca surat ini aja, baca surat-surat ziarah kubur aja. Adab yang ketiga ketika kita memasuki pekuburan adalah mengucapkan salam ketika masuk komplek pekuburan. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mereka atau kepada para sahabat jika mereka keluar menuju pekuburan agar mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah atau kuburan dan kaum mukminin dan muslimin. Mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan. Dan kami, insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Pernah dengar ya Bang, kalau masuk ke kuburan itu membuka alas kaki? Oh, belum pernah tuh. Jadi masuk aja nggak apa-apa gitu Bang? Ya, mungkin kalau kuburan yang itu kali ya. Kuburan yang apa, macam wali atau menghormati gitu. Oh iya, masa istilahnya makam-makam yang di apa? Diagungkan. Makam diagungkan gitu ya. Biasanya kan ada tempat-tempatnya di seperti musola. Oh, Bapak tahu nggak Bang, kalau masuk dalam kubur buka sendal atau nggak? Oh, kalau di ajaran saya kagak buka sendal. Pernah dengar nggak kalau masuk area pekuburan itu melepas sendal, melepas sepatu? Pernah dengar nggak atau nggak pernah dengar? Kurang tahu itu, soalnya kan kalau di kampung itu nggak pakai keramik, langsung tanah semua. Tanah, itu, ya, jadi jeblok gitu. Iya, jeblok gitu. Nah, bener kan? Jarang yang tahu kalau melepas sendal itu adalah bagian dari sunnah masuk perkuburan. Seperti apa hadisnya? Kita simak berikut ini. Yang keempat, tidak memakai sandal ketika memasuki pekuburan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai pemakai sandal, celakalah engkau, lepaskan sandalmu." Lalu orang tersebut melihat orang yang meneriakinya. Tak kala ia mengenali kalau orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melepas kedua sandalnya dan melemparkannya. Hadis riwayat Abu Daud. Al-Hakim berkata, sanadnya sahih. Hal ini disetujui oleh Az-Zahabi dan juga Al-Hafiz di Fathul Bari. Nah, ternyata hukum dari ziarah kubur itu sob, kita disunahkan. Kita disunahkan ziarah kubur dengan maksud untuk kita sendiri, untuk mengingat kematian. Dan untuk wanita ada beberapa pendapat perihal ziarah kubur bagi wanita. Tadi dijelaskan mungkin ada yang memakruhkan dan mengharamkan ya. Tapi insya Allah yang paling kuat yang kita tadi simak, dibolehkan wanita untuk ziarah kubur untuk mengingat kematian. Tapi nggak boleh sering-sering. Karena ya itu wanita kan katanya lemah, jadi takutnya menangis-nangis, tidak bisa move on, ya kan? Dan sekarang kita akan ngebahas adab-adab dalam ziarah kubur. Apa saja adab-adab dalam ziarah kubur? Kita simak berikut ini. Sobat muda, adab-adab selanjutnya ketika kita memasuki pekuburan adalah: kelima, tidak duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga membakar bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Yang keenam, mendoakan mayit jika dia seorang muslim. Adapun jika mayit adalah orang kafir, maka tidak boleh mendoakannya. Ketujuh, boleh mengangkat tangan ketika mendoakan mayit, tetapi tidak boleh menghadap kuburnya ketika mendoakannya, sesuai yang dituntunkan. Dan yang dituntunkan
adalah menghadap kiblat. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mengutus Barirah untuk membuntuti Nabi yang pergi ke Baqi al-Gharqad. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di dekat Baqi, lalu mengangkat tangan beliau untuk mendoakan mereka. Dan ketika berdoa, hendaknya tidak menghadap kubur, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat menghadap kuburan, sedangkan doa adalah intisari dari sholat. Kalau misalkan kita lagi ziarah nih ke kuburan orang tua, kan di kadang-kadang orang ngelewatin antar kuburan itu nggak sengaja ataupun nggak tahu keinjak, terus duduk di kuburannya, itu kadang-kadang orang cuek aja gitu bang. Iya. Kalau misalkan duduk-duduk di atas kuburannya, kalau orang ziarah nggak apa bang? Kalau itu kayaknya sih nggak apa-apa sih. Cuman asal jangan mungkin ini aja, mungkin asal jangan terlalu Jangan buat pacaran gitu. Kalau untuk ziarah masa tempatnya lahan yang nggak ada kan, karena tempatnya sempit gitu kan, ya bisa ada yang didudukin, ada yang diinjak gitu untuk lewat jalannya gitu kan. Karena kan kalau untuk daerah mungkin daerah Jakarta ya padat sekali kan iniannya makam kan, untuk jalan aja kan mungkin pasti diinjak gitu. Tapi kalau untuk daerah di perkampungan mungkin agak lega lah. Iya. Sebenarnya boleh nggak sih Pak duduk di atas kuburan itu? Kalau menurut percayaan saya sih nggak boleh. Kalau misalkan itu maesan itu ya itu nggak boleh. Kalau saya itu ya pribadi gitu. Kalau yang lain saya tidak tahu, tapi anjuran sih nggak boleh. Kecuali kita mau sekitar nggak di nggak di nisannya ya. Kita kan mau misalkan bacakan doa gitu kan kita punya. Ya gitu. Itu nggak apa-apa. Kalau misalkan ketika kita lagi ke arah kuburan atau ingin menziarah ke kuburan yang saudara kita, terus karena kan katanya kan udah mulai padat tuh kuburan apalagi di Jakarta ataupun yang sekitar kita yang pemakaman itu padat tuh Pak. Iya. Terus keinjek tuh kuburannya, boleh juga Pak? Atau karena memang udah padat aja udah nggak apa-apa lah? Nah, karena kita tidak tahu ya itu sudah ada yang sudah dikubur apa belum kan, kita nggak tahu. Namanya kuburan ya, kita mau lewat mana lagi gitu. Ya kita yang penting yang masih ada maesan itu yang kita diyakini sini ada misalkan itu nggak boleh melangkahnya, harus lewat sampingnya begitu. Ya kalau gitu situ dulunya ada kita nggak tahu kan. Ya Allah alam lah. Terima kasih atas obrolannya. Ya. Waalaikumsalam. Kedelapan, telah lewat keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa al-huzr adalah ucapan yang batil. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, tidaklah samar lagi bahwa apa yang orang-orang awam lakukan ketika berziarah, semisal berdoa pada mayit, beristighosah kepadanya, dan meminta sesuatu kepada Allah dengan perantaranya, adalah termasuk al-huzr yang paling berat dan ucapan batil yang paling besar. Maka wajib bagi para ulama untuk menjelaskan kepada mereka tentang hukum Allah dalam hal itu dan memahamkan mereka tentang ziarah yang disyariatkan dan tujuan syar'i dari ziarah tersebut. Masya Allah, Sobat Muda, begitu banyak sunnah-sunnah yang terlupakan dalam seharian kita. Salah satunya sunnah dalam kita ziarah kubur. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam bentuk kita mencintai Rasulullah SAW. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam sunnah-sunnah yang terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah yang terlupakan. Orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api.